Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menghitung inverse matrix 2x2 dan 3x3. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang inverse matrix 2x2. Rumusnya adalah seperti ini. Oke, baiklah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan inverse matrix berikut. A sama dengan matriks 9 min 8 min 2 2. Langsung kita jawab. Pertama itu kita cari determinan A dari matriks tersebut. Caranya dengan cara A dikali B, A dikali D dikurang B dikali C. Jadi seperti ini. Seperti rumus di atas kan. Jadi ini adalah A-nya itu adalah 9. Jadi 9 dikali 9 dikali dengan 2 dikurang negatif 8 dikali negatif 2. Dan inverse-nya ini kita lihat rumus lagi. Inverse-nya itu kita balik. Matriksnya itu kita balik dari 9 kita balik menjadi ke sini, dan 2 ini akan menjadi di sini. Seperti ini. Di sini 9. Di sini menjadi 2. Kemudian yang di sebelah sini, yang sini yang negatif akan menjadi positif, sedangkan yang positif akan menjadi negatif. Jadi di sini kan minus 8 menjadi 8 saja, dan sini minus 2 menjadi 2. Sama seperti rumus yang ada di atas ini. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita jumlahkan determinan yang ada di sini tadi. Kita jumlahkan dulu. Jadi 9 dikali 2 itu 18 dikurangkan min 8 dikali min 2 itu 16. Jadi 18 dikurang 16 sama dengan 2. Jadi di sini kita dapat hasilnya 2. Oke, setelah kita dapat determinannya, kemudian kita kalikan dengan matriks yang ada di sebelahnya. Maka hasilnya akan hasilnya 1/2 dikali 2 itu sama dengan 2/2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 1/2 dikali 8 sama dengan 8/2. Dibagi ke 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian yang di bawah 2 dibagi 1/2 dikali 2 sama dengan 2/2, dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir 1/2 dikali 9 itu sama dengan 9/2.
karena 9/2 itu tidak bisa dibagi, jadi hasilnya tetap 9/2. Nah, baiklah, ini adalah hasil dari inverse matrix dari contoh soal ini. Baiklah, kita akan lanjut ke inverse matrix 3x3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari inverse matrix dengan menggunakan adjoints dengan urut 3x3. Di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu matriks A sama dengan 3, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 1. Penyelesaian. Sebelum ke penyelesaian, kita melihat rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya itu adalah ini: A-1 sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoint A, matriks A. Dari rumus ini, berdasarkan rumus ini, kita itu harus mencari determinan matriks A dan juga adjoint matriks A terlebih dahulu. Pertama, kita cari determinan matriks A terlebih dahulu. Caranya itu dengan menggunakan metode Sarus, yaitu dengan cara menambahkan kolom pertama dan kolom kedua pada luar matriks seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan kolom pertama, itu 3, ada 5 dan ada 2. Kemudian di sini kita taruh kolom kedua, yaitu 2, 3 dan 4. Kemudian kita kalikan silang. Kalikan silang seperti ini. Ini 3 dikali 3 dikali 1. Kemudian ini dikalikan dengan yang sebelah sini. Kemudian sebelah sini dikalikan dengan sebelah sini. Dan kemudian sebelah sini dikalikan ke sini. Ini ke sini. Dan terakhir ini ke sini. Jadi ketika sudah ini, kita cari dulu determinan A nya. Determinan A sama dengan, jadi perkaliannya seperti ini: 3 dikalikan 3 dikalikan 1. Jadi seperti ini: 3 dikali 3 dikali 1. Kemudian jika dia arahnya ke bawah, itu kita tambahkan. Tambah dengan yang panah selanjutnya, yaitu 2, 1, 2. Ini di sini kita tulis 2 dikali 1 dikali 2. Karena tandanya sebelahnya masih merah, maksudnya masih ke arah bawah, kita tambahkan dengan panah selanjutnya, yaitu 4 dikali 5 dikali 4. Di sini
4 dikali 5 kali 4. Kemudian panahnya ke atas, berarti di sini kita kurang. Menurut metodenya itu dikurang kalau panahnya ke atas itu. Jadi ini 2 dikali 3 dikali 4. Seperti tadi, 2 dikali 3 dikali 4. Kemudian kita kurangkan lagi seperti yang tadi, dikurangkan dengan kurangkan, dan kemudian kalikan lagi yang panah ini. 4 1 3. Sini 4 dikali 1 dikali 3. Kemudian kurang. Terakhir 1 dikali 5 dikali 2. 1 dikali 5 dikali 2. Kemudian setelah dapat ini, kita jumlahkan. Itu 3 kali 3 dikali 1 itu 9. 9 ditambah 2 dikali 1 dikali 2 itu 4. Itu 4. Kemudian ditambah 4 dikali 5 dikali 4 itu 80 ya. 80. Kemudian kita kurang 2 dikali 3 dikali 4 itu 12. 24. Maaf, 24. Kemudian dikurang lagi dengan 4 dikali 1 dikali 3 itu 12. Kemudian terakhir dikurang 1 dikali 5 dikali 2 kurang 10. Kemudian kita jumlahkan, jumlah dan kurangkan, yaitu 9 dikurang 4 itu 13 ditambah 89 3. Kemudian saya rasa untuk pengurangan ini kalian sudah tahu. Jadi di sini saya sudah dapat hasilnya itu 47. Jadi determinan A-nya, determinan A itu kita sudah dapat itu 47. Determinan A sama dengan 47. Adjoint matrix dengan cara mencari faktor matriks A. Tadi kan kita sudah mencari determinan A dari matriks itu, dan kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 47. Nah, kemudian kita akan mencari adjoint dari matriks ini. Rumusnya itu seperti ini. Faktor A sama dengan M1 M baris pertama dan kolom pertama. Maksudnya itu adalah di sini baris pertama ini 3 2 4 dan kolom pertama 3 5 2 itu dihilangkan. Jadi kita ke jawab dulu. Jawab. Kemudian kita ambil ini. Bentar. Ini. Jadi M11 itu adalah baris pertama dan kolom pertama ini kita hilangkan. Jadi kita di sini mendapatkan 3 1
4 1. Jadi di sini hapus, taruh ke sini. Sini kita isi dengan tadi, yaitu 3 1 4 1. Oke, 3 1 4 1. Dan kemudian M1 saya adalah kita tuh menghilangkan matriks baris pertama dan kolom kedua. Jadi kita mendapatkan di sini 5 2 1 1. Ini adalah 5 1 5 1, sini 2, di sini 1. Kemudian M13 ini adalah baris pertama, untuk baris pertama dan kolom ketiga. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 5 3 2 4. Oh ya, menurut rumus yang saya pelajari, di baris di kedua sini itu harus dikasih min. Nah, kita lanjut di sini tadi. Jadi di sini tadi baris pertama dan kolom ketiga yang dihapus, jadi 5 3 2 4. Jadi di sini lima, sini 3, sini 2 4. Kemudian M21 itu maksudnya adalah baris kedua dan kolom pertama itu ditutup atau dihilangkan. Jadi kita mendapatkan hasilnya 2 4 4 1. Jadi di sini hasilnya taruh ke sini. Sini 2 4 4 1. Dan di rumusnya di sini ada min. Maksudnya kemudian di sini dan itu baris kedua dan kolom kedua itu dihilangkan. Jadi baris kedua, ini baris kedua dan kolom kedua dihilangkan. Jadi hasilnya 3 4 2 1. Kita tulis lagi di sini 3 4. Dari 3 4 2 1. Kemudian kita lanjut lagi di kolom ke baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga kita hapus dan kita dapat 3 2 2 4. Nah, dan di sini juga dikasih negatif atau min. Di min 3 2 3 2 2 4 2 4. Ini kita lanjutkan, ini di baris ketiga kolom ke pertama. Baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama kita hapus dan kita dapat 2 3 4 1. 2 3 4 1. 2 3 4 1.
ini baris ketiga kolom kedua, kita ini baris ketiga kolom kedua. Jadi kita di sini dapatnya 3 4 5 1. Di sini juga diberikan tanda min sebelum matriks. Min 3 4 tadi, sini 3 4 5, sini 1. Kemudian ini yang terakhir matriks kolom ketiga dan baris ketiga. Ini kolom ketiga, baris ketiga, kolom ketiga kita hapus, kita dapat 3 2 5 3. Dan terakhir di sini 3 2 5, sini 3. Baiklah, setelah kita dapat ini, kita jumlahkan satu-satu tadi dengan cara determinan A yang tadi, yang dengan cara rumus yang tadi, determinannya dengan cara rumus ini. Determinan 2 kali 2 tadi yaitu 9 dikali 2 dikurang 8 dikali 2. Ini ya. Jadi dengan cara ini tadi. Jadi ini 3 dikalikan 1, kemudian dikurang 1 dikali 4. 3 dikali 1 itu 3, kemudian dikurangkan 4 dikali 1. Ini itu 4. Jadi 3 dikurang 4 itu sama dengan min 1. Berarti di sini adalah min 1. Kemudian lanjut. Di sini 5 dikali 1 5, kemudian 2 dikali 1 itu 2, kemudian 5 dikurang 2 itu 3. Karena di sini ada lambang negatif, jadi negatif 3. Hasilnya itu negatif 3. Ini negatif 3. Nah, kemudian selanjutnya itu 5 dikali 4 20, dikurang 2 dikali 3 6. Jadi 20 dikurang 6 itu 14. Kemudian yang selanjutnya 2 dikali 1 2, 4 dikali 4 16. Jadi 2 dikurang 16 itu adalah negatif 14 atau minus 14. Karena di sini ada lambang negatif, jadi negatif ketemu negatif itu sama dengan positif. Jadi di sini masukannya 14. Kemudian 3 dikali 1 3, dikurang 2 dikali 4 8. Jadi 3 dikurang 8 sama dengan negatif 5. Negatif 5. Kemudian saya lanjutkan lagi. 3 dikali 4 itu 12. 2 dikali 2 4. 12 dikurang 4 8. Nah, karena di sini ada negatif, jadi negatif 8. Kita teruskan lagi. 2 dikali 1 dikurang 3 sama dengan negatif 10. Kemudian lanjut lagi. 3 dikali 1 3, 5 dikali 4 20. Jadi 20 dikurang 3 itu 17, negatif 17. Karena di sini ada negatif, jadi hasilnya positif. Jadi sini adalah 17. Dan yang terakhir
3 dikali 3 9, 5 dikali 2 10, jadi 9 dikurang 10 itu negatif 1. Nah, ya, sekarang ini kemudian setelah kita dapat kofaktornya, kemudian kita transpose kofaktor ini dengan cara seperti ini. Ditranspos itu yang kolom ini menjadi baris yang kolom pertama ini kita rubah menjadi baris pertama. Itu berarti di sini negatif 1, di sini 14, dan kemudian di sini itu negatif 10. Ya, selanjutnya itu kolom yang kedua ini kita jadikan baris kedua, negatif 3, negatif 5, dan 17. Kemudian yang satunya lagi terakhir kita ubah lagi, itu kolom ketiga kita jadikan baris ketiga, 14, negatif 8, dan negatif 1. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan rumus yang tadi, ya, rumus ini. Nah, kita bisa masukkan rumus yang ini. Karena kita sudah dapat hasil dari determinan dan juga kita sudah mendapatkan kofaktor A atau adjoint matrix. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, yang ini. Di sini matriks A min 1 sama dengan 1 dengan 1, determinan A tadi kita sudah dapat, yaitu 47. Kemudian kita kalikan dengan adjoint tadi. Adjoint tadi itu hasilnya adalah ini. Kita kopikan saja biar cepat. Kita hasilnya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja seperti kalian saya, itu 1/47 ini 1/47 dikalikan dengan yang pertama, yaitu minus 1. Bentar. Jadi A sama dengan A sama dengan 1/47 dikali minus 1 itu sama dengan, tetap ya, min 1/47. Min 1/47.
Kemudian kita yang kedua 14 1/47 dikalikan 14, itu hasilnya 14/47 karena tidak bisa dibagi. 14/47. Kemudian yang kedua negatif 10, 1/47 dikali negatif 10 itu negatif 10/7. Ini negatif 10/47. Kemudian di sini negatif 3, 1/47 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3/47. Negatif 3/47. Dan ini yang sini 1 negatif 1/47 dikali negatif 5 itu negatif 5/47. Ini karena soal determinan saya tidak bisa dibagi, jadi hasilnya sepersemua. Jadi selanjutnya 17 1/47 dikali 17 yaitu 17/47. 17. Itulah. Kemudian kita langsung saja ya, ini 14/47, ini negatif 8/47, 8. Nah, yang terakhir negatif 1/47. Dan ini hasil dari apa tadi itu, dari inverse matrix menggunakan adjoint dengan ortho 3x3. Itu hasilnya adalah ini. Baiklah, itu adalah hasilnya ini. Oke, saya rasa cukup sekian video pembahasan tentang inverse matrix urut 3x3 dan 2x2. Sekian dari saya Isron Barbiansyah dari kelas Informatika Universitas Sistemik Palkomtek Palembang. Saya Isron Barbiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.